Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di podcast Bagi Horor. Ini adalah episode pertama. Akhirnya setelah sekian lama gak ngonten di YouTube, ini adalah episode yang kalian bisa tonton di YouTube juga dan kalian bisa dengarkan juga di Spotify. Akhirnya setelah sekian lama gak ngonten di YouTube, akhirnya podcast Bagi Horor kembali. Pengen datang dengan konsep baru, tapi ini adalah video pertama. Mungkin gak banyak kelihatan yang baru, tapi semoga nanti seiring berjalannya waktu, season baru dari podcast Bagi Horor bisa kalian nikmati. Tapi ya, episode pertama kita kembali lagi back to start. Semoga masih ada yang mau nonton dan masih ada yang mau mendengarkan. Karena kemarin aku udah upload short di YouTube, banyak yang tanya kapan bang live lagi, kapan bang bikin konten lagi. Dan sekarang ini dia, ini kontennya. Dan kalau kalian tanya kapan live-nya, segera, semoga bisa pas video ini upload, podcast Bagi Horor udah bisa live lagi, menemani kalian, menemani malam-malam kalian dengan cerita-cerita horor yang dibawakan langsung oleh aku, yang nanti kalian bisa saling share, terus chat-chat di live chat, ngobrol segala macam, itu kan seru ya. Jadi semoga bisa live kembali secepatnya, bisa menemani kalian lagi. Ya, ini adalah episode pertama. Masih agak grogi sih setelah lama gak muncul, tapi semoga kalian bisa menikmatinya. Bukan podcast Bagi Horor namanya kalau gak bawain cerita-cerita horor. Ada beberapa cerita horor yang akan aku bacakan kali ini, dan dua-duanya itu bertema tentang mobil jenazah. Ya, dua cerita tentang mobil jenazah untuk malam hari ini, menemani malam-malam kalian. Ya, dan buat yang belum subscribe, wah udah lama banget ngomong gitu. Jangan lupa di subscribe dulu YouTube-nya podcast Bagi Horor. Buat kalian yang nonton belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya, entah di mana. Jangan lupa share, jangan lupa follow juga Spotify buat yang kalian dengarkan yang sedang mendengarkan di Spotify. Ya, kita akan masuk ke cerita-cerita untuk hari ini. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Iring-iringan mobil jenazah. Untuk cerita pertama kita di malam hari ini ada sebuah cerita berjudul Iring-iringan mobil jenazah. Sebuah cerita yang dikirimkan oleh salah satu pendengar kita yang bernama Mas Iwan. Buat kalian yang punya cerita juga mau berbagi, silahkan kirimkan cerita kalian di email ataupun di Google Form. Emailnya podcastbagihoror@gmail.com. Di sini kalian bisa baca, atau bisa Google Form, linknya nanti aku taruh di deskripsi. Jadi di situ tanpa email, kalian tinggal klik, langsung kalian tulis cerita kalian. Kita mulai ke ceritanya ya. Assalamualaikum Bang Arga. Kenalin lagi, nama saya Iwan. Menanggapi pertanyaan Bang Arga di cerita saya sebelumnya tentang cerita apa saja yang pernah saya kirim ke podcast Bagi Horor, saya sudah pernah mengirim 3 cerita. Yang pertama berjudul Teror Saat Camping di Danau. Kalau tidak salah ceritanya dibacakan saat ngabuburit horor waktu bulan puasa tahun 2022. Untuk cerita kedua berjudul Siapa Makmumku, masih di tahun 2020 juga saat itu dibacakannya. Dan untuk cerita ketiga, seperti yang Bang Arga bilang, ceritanya tidak dibacakan karena tidak lulus sensor, karena mungkin terlalu 18 plus ceritanya. Ya, aku lebih ke arah bingung ya, ngepotong sama ngesensor ceritanya di bagian mana. Karena pas bagian itunya, itu yang penting. Jadi aku agak bingung juga nih penempatan dari sensornya nih. Dan kemarin, cerita yang berjudul Tidur di Bedeng merupakan cerita keempat yang sudah saya kirim ke podcast Bagi Horor. Nah, untuk kali ini, bukan saya sendiri yang mengalami cerita horornya. Kali ini saya mau menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh teman saya yang bersinggungan dengan iring-iringan mobil jenazah. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Teman saya ini sebut saja namanya Gali. Dia bekerja sebagai seorang guru honorer di sebuah SMA di kota Bandung. Sore itu, si Gali ini hendak mau pulang dari tugasnya yang ada di sekolah. Biasanya dia pulang sekitar jam 3-an. Tapi berhubung saat itu sedang banyak tugas muridnya yang harus diperiksa, jadinya dia pulang sekitar jam 5 sore. Begitu keluar dari sekolah, si Gali ini langsung ngomel
karena langsung dihadapkan dengan jalanan kota Bandung yang macet. Ya jam segitulah ya, kan di jalan emang lagi ramai-ramainya. Jamnya orang-orang pada pulang kerja. Alhasil si Gali ngedumelah sepanjang perjalanan. Begitu dia masuk di jalan Buah Batu, di saat kondisi jalan masih padat merayap, dari arah belakang, tiba-tiba terdengar suara sirina. Pikir si Gali, wah lumayan nih pikirnya kan. Ngekor ambulans biar jalanannya kebuka. Ini tidak untuk ditiru ya teman-teman ya, nggak boleh ngelakuin hal seperti ini. Saat si Gali menoleh ke spion motornya, ternyata sirine tadi bukan berasal dari ambulan, melainkan dari mobil jenazah. Lengkap tuh, dengan beberapa motor di depannya yang mencoba membukakan jalan untuk si mobil jenazah itu. Sudah jadi rahasia umum kan, kalau motor-motor yang menjadi pembuka jalan itu biasanya bawa motornya sambil ugal-ugalan. Bahkan gak jarang juga, mereka membentak pengendara lain yang dianggap menghalangi. Nah, berhubung waktu itu si Gali juga ingin cepat pulang, begitu rombongan iring-iringan jenazah itu lewat, si Gali juga langsung nyalip di antara iring-iringan itu. Tapi sial untuk si Gali. Saat dia mencoba untuk mengikuti rombongan itu, motornya dia malah bersenggolan dengan salah satu pengendara yang membawa bendera kuning. Emang sih gak sampai jatuh, tapi kedua motor itu sampai oleng dan membuat si pengendara pembawa bendera kuning ini marah-marah ke si Gali. Terjadilah cekcok di antara mereka. Bahkan, kalau saja tidak ada yang melerai, bisa jadi mereka sampai baku hantam di tengah jalan. Untung saja hal itu gak terjadi. Si Gali pun menepikan motornya. Sementara si pengendara pembawa bendera kuning tadi, itu melanjutkan pengawalan mobil jenazah itu tanpa menghiraukan lagi si Gali. Saat sedang menepikan motornya, si Gali ini mengecek kakinya. Tadi kan senggolan, kakinya itu kena, sakit. Ternyata ada sedikit lecet di betis kanannya. Duh, sial banget lah. Songong banget tuh orang. Ngawal orang mati aja udah kayak ngawal presiden. Mau lo kebut-kebutan juga itu mayat gak bakal hidup lagi. Ucap si Gali menggerutu, karena masih kesel. Setelah berhenti sebentar untuk ngecek luka terus menenangkan diri, si Gali pun akhirnya melanjutkan perjalanannya lagi untuk pulang. Singkat cerita, si Gali akhirnya sudah tiba di rumah. Dia pun langsung mandi, makan, langsung rebahan karena udah ngerasa capek banget. Ditambah dia masih sedikit kesal karena rombongan iring-iringan jenazah tadi. Mengingat kejadian itu, si Gali pun teringat juga sama luka di betisnya. Dia kemudian mengambil betadine untuk mengobati luka lecetnya itu. Setelah itu si Gali kemudian rebahan di sofa depan TV. Dia berniat istirahat sambil nonton YouTube dari TV-nya saat itu. Saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar jam 8 malam. Si Gali yang masih rebahan sambil nonton YouTube, tiba-tiba dikagetkan oleh suara pintu rumahnya yang diketok dari luar. Tanpa berlama-lama, dia langsung beranjak untuk membukakan pintu. Begitu pintu dibuka, dia mendapati seorang bapak-bapak setengah baya sedang berdiri tepat di hadapannya. Namun si Gali ini sama sekali gak kenal siapa bapak ini. Nuhun pak, maaf, cari siapa ya? Tanya si Gali. Mendengar pertanyaan itu, si bapak ini gak langsung ngejawab. Dia melihat ke arah si Gali dari atas sampai bawah. Kemudian tersenyum dan berkata, "Ini Gali ya?" Saat itu Gali cukup kaget. Kok si bapak ini bisa tahu nama dia? Sedangkan si Gali itu sama sekali gak ingat beliau ini siapa. Maaf pak, bapak ini siapa ya? Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Tanya si Gali waktu itu penasaran. Pernah, 1 kali, jawab si bapak itu sambil tersenyum. Si Gali yang saat itu masih bingung, akhirnya mempersilahkan si bapak untuk masuk, terus duduk. Kemudian si Gali pergilah ke dapur buat ngambilin minum buat si bapak ini. Sebenarnya nih, dalam hati, si Gali itu agak was-was ngebiarin orang yang gak dia kenal buat masuk ke dalam rumahnya. Tapi melihat dari sosok si bapaknya ini, nampaknya beliau bukan orang yang jahat. Setelah mengambilkan dan menyuguhkan air, si Gali pun kembali mempertanyakan
pertanyaan yang tadi belum dijawab oleh si bapak itu. Mohon maaf Pak, apa bapak ini salah satu orang tua murid saya ya? Tanya Gali. Kan dia kan guru kan? Bukan, jawab si bapak itu. Lah, terus bapak siapa dong? Nama saya Ridwan, namanya disamarkan ya. Kita ketemu tadi sore, hanya saja pertemuan kita tadi agak sedikit tidak mengenakan lah. Makanya saya datang kemari mau meminta maaf. Jelas si bapak itu. Hah? Tadi sore Pak? Gali bingung nih. Lah di mana? Iya tadi sore di jalan pas Gali mau pulang. Jawab si bapak itu. Tadi sore sepulang sekolah. Saya langsung pulang tuh Pak. Nggak ketemu sama siapa-siapa. Oh, atau jangan-jangan bapak ini orang yang tadi kesenggol ya motornya sama saya? Wah, saya juga minta maaf Pak. Tadi sore juga saya lagi buru-buru. Dan maaf, tadi juga saya sempat emosi sama bapak. Ucap si Gali, mencoba untuk menjelaskan. Mendengar penjelasan si Gali, si bapak itu kembali tersenyum. Bukan, saya bukan orang yang tadi kesenggol sama Gali. Yang kesenggol tadi itu sepupu saya. Makanya saya kesini mau minta maaf juga atas kelakuan sepupu saya. Jawab si bapak itu menjelaskan. Oh, sepupunya bapak. Iya. Gak apa-apa kok Pak, saya juga minta maaf loh. Sekali lagi karena udah emosi duluan. Maklum lah Pak, namanya juga di jalanan, kebawa sama suasana. Ya gak apa-apa, saya juga paham kok. Jawab si bapak. Tapi Pak, tadi sore perasaan saya hanya urusan sama satu orang deh. Nah, waktu kejadian bapak ada di mana ya? Kok bisa tahu siapa saya, terus rumah saya di mana? Tanya Gali dengan heran. Mendengar pernyataan itu, si bapak terdiam sebentar dan tersenyum. Saya yang ada di dalam mobil jenazah, Mas. Jawab si bapak. Hah? Di dalam mobil jenazah? Oh, bapak saudaranya ya dari yang meninggal tadi? Tanya si Gali semakin heran. Bukan. Saya bukan saudaranya. Saya itu yang meninggal. Mendengar jawaban si bapak, Gali kontan merasa sangat kaget. Dan saat dia terheran, tiba-tiba si Gali ini terbangun di sofanya. Untung cuma mimpi ternyata. Sialan, aneh banget mimpi gue. Ucap si Gali dalam hati. Ternyata waktu itu sudah menjelang subuh. Si Gali pun langsung bangun dan pergi ke kamar mandi untuk cuci muka. Setelah itu dia kembali duduk di sofa, mencoba mencerna mimpi anehnya tadi. Di tengah-tengah rasa herannya itu, si Gali kemudian teringat dengan luka di betisnya dan berniat meneteskan kembali betadin supaya cepat kering. Tapi alangkah terkejutnya dia saat dia melihat betisnya. Luka itu sudah hilang. Sama sekali tidak ada bekas lukanya. Tamat. Sekian ceritanya, semoga bisa memenuhi dosis horor Bang Arga dan pendengar lainnya ya. Oh ya, cerita ini dan yang kemarin sebenarnya sudah berada di arsip saya cukup lama dan berniat untuk dikirimkan ke podcast Bagi Horor. Tapi karena satu dan lain hal, saya jadi tidak sempat untuk menulisnya dan masih ada beberapa cerita lagi di arsip yang belum selesai ditulis. Mudah-mudahan mood saya enak lagi untuk menulis cerita supaya bisa segera kirim di podcast Bagi Horor. Itu dia, iring-iringan mobil jenazah, sebuah cerita dari Mas Iwan. Terima kasih sudah kembali berbagi ceritanya di podcast Bagi Horor. Wah anjir gila, aku udah feeling sih yang ketok-ketok pintu itu pasti orang yang meninggal tadi. Dari awal, dari waktu bagian udah muncullah sosok yang bernama Pak Ridwan ini, aku udah feeling kalau dialah yang meninggal. Tapi aku bingung. Bingungnya kenapa? Gimana caranya? Maksudnya momen apa yang bakal bikin si sosok ini menghilang? Ternyata
Dia bukan datang secara langsung, tapi datang melalui mimpi. Gimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di komentar ya soal cerita dari Mas Iwan. Atau mungkin kalian punya pengalaman serupa dan mau tulis singkat aja pengalaman kalian, bisa melalui kolom komentar. Nanti mungkin aku akan bikin konten untuk cerita-cerita pendek yang ada di kolom komentar. Begitu. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Iwan sudah berbagi ceritanya. Dan kalau kalian mau berbagi seperti biasa, emailnya podcastbagihoror@gmail.com atau bisa melalui Google Form, linknya ada di deskripsi dari episode ini. Kalian bisa kirimkan tanpa perlu alamat email. Oke, itu dia tadi cerita dari Mas Iwan. Sekarang kita lanjut ke cerita yang kedua. Cerita kedua ini berjudul sama, tapi ini berjudul supir ambulans yang ini. Coba kita bacakan. Cerita yang kedua ini dari seseorang yang bernama Mas Baim. Halo para pendengar setia podcast Bagi Horor dan Bang Arga tentu saja. Perkenalkan, namaku Baim. Kali ini aku mau ceritain pengalaman seram yang dialami sama omku, yang sehari-harinya kerja sebagai supir ambulans. Omku ini udah banyak banget ngalamin kejadian-kejadian aneh pas lagi bawa ambulans. Tapi ada satu cerita yang sampai sekarang masih bikin dia merinding setiap cerita. Jadi kejadian itu beberapa tahun yang lalu. Pas omku itu dapat tugas buat nganterin satu jenazah ke rumah duka yang letaknya di sebuah desa yang lumayan cukup terpencil lah di pinggiran kota. Biasanya sih dia gak pernah sendirian kalau bawa jenazah. Tapi malam itu dia kebetulan sendirian karena ada kesalahan koordinasi lah sama timnya, entah gimana. Aku juga gak tahu pasti. Pas aku tahu harus sendirian, awalnya aku agak ragu, kata omku saat cerita. Tapi ya wis lah, toh sudah sering juga aku lewat jalan itu kan. Paling ya cuma sepi doang lah, gak ada yang aneh-aneh. Gak ada juga begal atau semacamnya di sekitar jalan itu. Jalan ke desa itu memang terkenal sepi dan banyak tikungannya. Ditambah lagi penerangan jalan yang minim. Omku mulai nyetir sambil dengerin musik dari radio buat ngilangin rasa cemas. Tapi gak lama setelah itu dia mulai dengar suara-suara aneh dari belakang, dari arah jenazah yang dia bawa. Awalnya tak kira itu cuma suara barang di mobil yang goyang, karena kan emang jalannya ndak rata. Tapi lama-lama suaranya kok makin jelas, kayak ada yang bisik-bisik. Omku mencoba untuk mengabaikan suara itu, tetap fokus nyetir. Tapi semakin dia mencoba mengabaikan, suara itu semakin keras dan semakin jelas. Aku ini mulai dengar suara bisikan-bisikan. Ada yang ngomong kayak, tolong, tolong, aku durung siap, aku belum siap katanya. Suaranya itu bergetar, lirih, lemes. Dengan rasa penasaran dan takut yang bercampur, omku memberanikan diri untuk melihat ke belakang lewat kaca spion. Apa yang dia lihat bikin bulu kuduknya itu berdiri. Dia ngelihat sosok jenazah yang seharusnya terbaring diam, ini duduk menatap lurus ke arahnya lewat spion. Motone iku im. Matanya itu Baim, itu yang paling bikin om gak bisa lupa. Matanya itu kebuka, ngeliatin ke arah aku kayak ada yang mau dia sampaikan gitu loh. Kata omku, suaranya terdengar gemetar. Setelah itu omku langsung berhenti di pinggir jalan, nafasnya ngos-ngosan. Dia keluar dari ambulan, mengambil udara sebentar, dan berusaha mengumpulkan keberanian untuk ngecek ke belakang. Ketika dia buka pintu belakang ambulan, situasinya udah normal kembali. Jenazahnya terbaring dengan tenang. Gak ada tanda-tanda janggal apapun. Omku langsung berdoa di samping ambulan, meminta perlindungan dan juga meminta maaf kalau dia secara gak sengaja mengganggu jenazah tersebut. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan dengan hati yang masih dak-dikduk. Tapi gak ada kejadian aneh lagi sampai dia sampai di rumah duka. Sampai sekarang, omku masih sering cerita tentang kejadian itu sebagai pengalaman paling mistis yang pernah dialami selama kerja sebagai supir. Dan tiap kali cerita, selalu ada rasa syukur bahwa dia bisa melewati malam itu
tanpa hal-hal yang lebih buruk terjadi. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan ceritaku di podcast Bagi Horor. Semoga kalian gak pernah harus ngalami apa yang omku alami. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Itu dia cerita kedua yang dialami oleh pendengar yang bernama Mas Baim. Salah satu pengalaman Om yang menjadi supir ambulans dan harus mengantarkan jenazah. Dua cerita, dua-duanya bertema ambulans tapi beda konsep. Yang satu dari sudut pandang orang lain ya, bukan dari ambulansnya itu, tapi disamperin sama yang ada di dalam mobil jenazahnya. Sedangkan kedua pelaku langsung sebagai supir ambulans ya. Gimana menurut kalian? Mungkin cerita dari kedua cerita itu ada cerita yang menggali ingatan kalian tentang suatu kejadian yang mungkin orang-orang terdekat kalian pernah alami, atau mungkin kalian sendiri pernah ngalami. Coba kirim cerita kalian, bagikan cerita kalian di email. Emailnya ada di deskripsi, begitu juga dengan Google Formnya. Atau kalau cuma mau pendek-pendek aja, sharing pendek, silakan tulis komentar. Aku juga minta tolong ke kalian supaya podcast Bagi Horor bisa kembali terus berkonten di YouTube dan banyak yang nonton. Pencet aja share-nya, subscribe-nya juga jangan lupa dipencet. Terus ketik komentar apapun yang kalian mau. Semangat Bargat, first Pertamax, apapun itulah. Coba tinggalkan komentar supaya banyak engagementnya, banyak yang berkomentar. Nanti aku juga balas komentar kalian satu persatu. Dan begitu juga yang di Spotify, jangan lupa follow Spotify-nya podcast Bagi Horor. Nyalain lonceng notifikasi baik di YouTube maupun di Spotify, dan share episode ini ke sosial media kalian. Dan itulah episode pertama kita di YouTube kembali setelah sekian lama gak upload episode di YouTube. Semoga kalian bisa menikmatinya, semoga kalian bisa mendapatkan dosis horor harian yang cukup. Terima kasih buat yang sudah menonton dan mendengarkan. Lancar terus hari-harinya, dipermudahkan segala urusannya, dan diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin 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 ya rabbal alamin. Aku warga mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama bercerita, dan ingat, anggap saja cerita di podcast Bagi Horor ini cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.